Saat KDM membekali korban bencana longsor, KDM bercerita, sebelum kejadian longsor di Cisarua, KDM mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Saya teh isuk-isuk teh nyiapkeun jam 12, teh kamari mesenkeun, ini mah pasekda asli. Saya jam 12 tuh kemarin, tiba-tiba memesankan ini 1000. Saya juga nggak tahu buat apa. Tiba-tiba ya. Ada firasat sok teruang heula. Bisa pakai biasa kepala keluarga iya. Berapa 35 kepala keluarga ada? Begini. Agar tidak jadi stres, agar tidak numpuk di sini. Mau nggak begini, ya? Malam ini saya kasih per kepala keluarga 10 jutaan dulu, kasih kontrakan di tempat lain. Ya, jadi kontrak dulu di tempat lain, tinggal di tempat lain, tidak numpuk di sini malah jadi stres nantinya. Teman sekda di ini aja, di kontak ya, di. Siap. Ada kan? Siap. Tanggung jawab provinsi seperti apa nantinya Pak? Sudah dipanggil Bapak. Tanggung jawab nanti tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Ada satu kejadian membagongkan saat KDM dan tim Pemprov Jabar bagiin uang buat warga longsor Cisarua. Orang ini tiba-tiba datang nyamperin KDM buat nanyain hal gak etis di tengah situasi lagi genting. Maksudnya apa coba? Padahal KDM udah jelas-jelas lagi bantuin warga. Saya ingin tanggung jawab provinsi seperti apa nantinya Pak? Sudah dipanggil Bapak. Tanggung jawab nanti tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Anjir, kalau gua sih malu banget ya, modal pede doang buat nanya, tapi nggak tahu apa-apa. Pas kejadian mah di terpal, di tenda. Nah, alhamdulillah sekarang mah udah enak lah, jalan udah bagus, rumah juga udah layak gitu. Kan dulu mah sebelum jalan begini, anak juga sekolah susah ya. Kadang anak-anak kalau hujan mah nggak pada sekolah. Tahun 2020 menjadi lembaran kelam dalam perjalanan hidup masyarakat Cileksa, Kabupaten Bogor. Bencana longsor yang melanda wilayah ini tidak hanya merusak rumah dan lingkungan, tetapi juga memutus harapan banyak keluarga. Akses jalan tertutup sehingga aktivitas ekonomi lumpuh. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai terwujud. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir melalui pembangunan Jalan Poros Cileksa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat hingga batas wilayah Banten. Pembangunan jalan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke wilayah perbatasan, membuka kembali konektivitas yang sempat terputus akibat bencana alam. Jalan Poros Cileksa dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya warga yang kini menempati hunian tetap pasca bencana alam. Dedi, makasih, jalannya udah bagus. Kalau sekolah jalannya udah bagus. Dengan akses jalan yang lebih layak dan aman, masyarakat di kawasan perbatasan kini lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi. Lebih dari sekedar infrastruktur, Jalan Poros Cileksa adalah simbol pemulihan dan harapan baru. Kehadiran Pemprov Jawa Barat membangun hingga ke perbatasan menegaskan komitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta memastikan masyarakat pasca bencana dapat kembali menata kehidupan dengan lebih baik, aman, dan bermartabat. Nih, ada momen kocak nih. Bukan momen kocak lagi ini mah. Momen konyol sih menurut gua. Lagi ada bencana, terus dibilang tanggung jawab provinsi itu apa? Nih bapak-bapak yang baju berlambang pers. Emang nggak liatin KDM itu dari tadi ngapain aja? Saya ingin tanggung jawab provinsi seperti apa nanti? Sudah ada Bapak tanggung jawab tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Di mana ruangan tadi mana? Ke sana Pak. Sana AC di mana? Dan yang kedua nih,
Gua ringkasin aja nih ya. Kalau nggak ada Pak Kades, kelucuannya itu jadi membingungkan. Karena warga kalau ditanya, iya ngungsi di sini, iya tempatnya di sini, ternyata rumahnya aman. Wah kacau kalau misalnya nggak ada Pak Kades nih. Nama yang ngeliat duit, ya semua juga pengen gitu. Apalagi terdampak bencana kan. Tapi kan tujuannya beda. Ini yang untuk tempat untuk kontrak diberikan 10 juta. Kalau misalnya terdampak korban, itu beda lagi. Santunannya 25 juta. Ini, lihat video ini. Jadi begini Pak, ini rumah-rumah yang hari ini tertimpa longsor, daripada numpuk di sini lebih baik cari kontrakan. Itu tinggal di saudaranya. Tiap kepala keluarga kita siapkan 10 juta untuknya, ya. Jadi tidak lagi ada numpuk orang di sini. Nanti teriweh, terus tenang, ya. Kita fokus untuk nanganin orang yang belum ditemukan, Pak. Aman. Kita siapkan miliar 340 juta hari ini. Data. Oh, dipoto dulu Kak, Pak. Seimbas. Ngomong. Berarti cuma 34 kakak gubernur. Ngungsi di dia sabar kakak. Iya ngungsi semua itu kan ada yang mau ngungsi langsung. Nah, pokoknya yang ngungsi di sini serang kita ini kan utamakan dulu 34. Kalau mau Ya. 34. So, yang 34 dulu utamakan. Pak Gubernur gini, kita pagi ini kan ngambil data ban yang di RT 5 RW. Ini Metelier. Pertanyaan saya adalah dari 34 kakak yang rumahnya sekarang tertimbun longsor, aya teu keluarga nanu di dia. Eta tuh utamakeun heula diheulakeun. Jadi gini, kalau yang meninggal kemudian keluarganya tidak ada, tidak ngungsi, santunannya nanti santunan kematian. Yang sekarang itu tujuannya adalah mereka yang ngungsi di sini jangan numpuk di sini, dikasih uang, gitu loh Pak. Ya. Entah Pak Kades ini hebat. Ibu imana di mana? Ah, sok atuh. Keluarga saha? Haji, ya lain. Rah, wauta. Mane makan imana di dieu tidak terimbas. Tuh nek lacuk mane tetik jeung salakina si Maman itu mah meninggal itu kayak kena asuransi kematian. Nah, gitu. Lain asuransi kematian sekian dibagi uang. Dibagi uang kematian. Imah ibu aman kene kan? Assalamualaikum Pak Gubernur. Banget ini Bapak Wali nih. Siap Pak Gubernur. Iya. Siap. Saya sudah Lagi apa Pak Wali ini? tadinya menunggu Pak Gubernur nih di Setu 7 Muara, asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya, saya di Bandung lagi nerima Menteri PU baru selesai, jadi nggak kekejar. Itu pertama. Yang kedua, kalau Depok nggak usah turun gubernur, udah punya wali kota hebat, ngapain sama gubernur? Siap Pak Gubernur. Jadi bagaimana sekarang? Mau ditanganin? Saya izin saya tangani nih, ada Pak Kadis SDA Provinsi, Pak Diki, juga ada Kepala BBWSCC Ciliung Cisadane, dengan Forkopimda ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi. Mohon izin. Udah, Bapak berani ya? Siap. Berani ya? Izin kita selamatan, kita bongkar ya Pak Gubernur. Sikat. Siap. Mantap. Terima Pak kasih. Wali kota ini hebat. Pak. Lanjut ya, boleh? Siap Pak Gubernur, terima kasih. Sampai ketemu nanti Siap. malam. Nanti malam Di kami Depok. tunggu di Depok Pak Gubernur. Siap. Siap. Oke, mantap. Siap, mantap. Pokoknya saya punya wali kota top, Marco top, suka makan bakso tip top. Nah, mantap. Siap Pak Gubernur, Bapak Aing. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih. Mohon. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, bongkar. Kita bongkar. Ya, beliau orang yang punya aset udah kita bongkar. Ini kita tadi sudah minta ini Pak. Baik, ya. Karena saya juga kayaknya nggak perlu. Udah ada syukuran 1, 2, 3 kok Kami kan masih. nggak punya perangkat Pak, Satpol PP, jadi kami sangat dibantu dengan Siap, kita aja. Ya. Tadi Bapak Ya. Ya, jadi ini gitu aja kita bongkar ya Pak. Kapit Pak Iya, Pak. Kades, mangga teman-teman saya bisa kasih bantuan dari PUPR kita Pak Kadis. Serahin bantu buat ini, beliau nggak punya saya nggak punya Satpol PP soalnya Pak. PP Pak Kasat, Pak izin Pak Kapolres, izin ya Pak Kapolres, Pak dan Ramil. Siap, BK Pak Wali. Kita izin karena memang kita nggak usah tunda-tunda lagi lah. Ini udah jelas-jelas ini mau orang awam pun ngelihat ini udah ini air ini apa istilahnya di atas air Di ya, atas air Pak, jadi dia membangun di badan air Pak. badan air. Pakai alat kita Pak. Lanjut Mas Gatot.
Iya, ada Depok gede Pak. Oh, Ini kita kecil Pak. Siap. Depok. Anak Depok gede. Yang provinsi alatnya ada juga. Jarang. Depok bergerak. Tapi ininya ya apa beton-betonnya harus ke samping ya, jangan ditidurkan di sini ya, harus rapi ya. Mau betul ini nantinya tapi nggak bisa Sekarang gimana Pak? Monggo, kalau bisa keluar badan lebih bagus Pak. harus keluar badan sih. Monggo. Tapi kalau sementara mungkin hanya untuk bongkar, tapi papan-papannya jangan dari air izin. Iya. Biar nanti kita diserang konservasi gitu. Iya. Kerusakan daripada baku mutu airnya gitu Pak. Bisa dieksekusi Jadi ini salah satu situnya, kalau situ kan boleh berdiri, harus untuk publik. Sudah ada Pak, dapat gitu ya. sudah diusulkan pada Pak Itu Jokowi. belum dibongkar tapi pembatas itu. Makanya yang Itu harus bongkar Pak. Sekaligus saja Pak. Iya. Sekaligus saja Pak itu. Mas ya sekaligus 100 itu bukan wilayah kita. itu wilayah kita. Iya. Jadi kan tadi saya Kan cerita. tidak berizin juga Iya, bangunannya. tidak Jadi itu buat publik, ini buat publik. Ya artinya kalau dia mau nabung investasi ya senang silakan, tapi bukan berarti dia investasi terus bisa dikuasain. Begitu maksud saya. Kita juga nggak nyuruh mereka ngerapiin kok. Dan ketika mereka akan mau sepadan, mereka berizin kepada kementerian. Iya. Dan izinnya hanya membangun jogging track dan tidak untuk dikuasai. Di media kan itu goyang. Ayo kita. Jadi itu bongkar ya, Yod. Kadis. Kak Kadis. Jadi Pak Kadis. Bongkar itu ya. Ini yang ini mulai dibongkar. ada Rian taruh di prioritas. Mulai dibongkar. Nih gue ringkasin ya. Jadi bener feeling gue. Kades ini tuh amanah. Disediakan uang sama KDM 1 miliar lebih. Ternyata Kades mengungkapkan banyak warganya yang seharusnya memang bisa pulang tapi mengungsi. Dan solusinya apa? Dari yang 134 orang itu diberikan masing-masing 1 juta tuh. Dan ada lagi nih satu yang menarik. Uang bekal sama KDM dikasih khusus ke Kadesnya. Uang operasional dikasih tuh 10 juta. Dan yang menarik tuh ada Bang JJ Govinda yang sebelumnya terperosok tuh ke lumpur. Karena ada gubernur yang peduli sama warganya dan kadesnya, Bang JJ pun memberikan 30 juta operasional untuk kades tersebut. Dan orang-orang yang kerja jadi relawan di situ. Hebat banget nih kalau kolaborasi seperti ini. Dan Pak Kadesnya pun sampai nangis tuh, terseduh-seduh, diusap kepalanya sama KDM. Dan KDM mengungkapkan baru nemu Kades yang sejujur ini. Nih lihat videonya nih. Ya urusan ngungsi-ngungsi itu rombongan mana ada itu? Kan loba. Jadi, kita panik. Ini kan yang pertama dari BPPD sama kepala desa yang terjun pertama ke lokasi. Ini termasuk pengkawalan. Kia nama kia. Rombongan anu ngungsi nu narumpuk di dia kan bisa balik. Ya, Para kepala keluarga. ini mah hampir bisa balik semua. Hak kepala keluarga. RT 11, RW 11, Mas, kia. Ya udah. Eta nu 134 diberes 1 juta sapara keluarga. Ya. Eta mah duit rewas. Ya. Kayak disiapkan 134. Pan kelurah duitnya bagikan. Ya berarti kita Beres buat yang warga yang sebenarnya sih tapi kita dikasih 1 juta ada orang pulang.
kades. Saya izin bakal kades, kali udut. Amin. Saya kelebihan 5 juta, 10 juta operasional kades gede gede. 10 juta. Kayak kades aparat di dia. Di Garaweng ke bere bagi. Ya. Oke. Aing mah nyaah wae. Heeh. Ditambahan ku Pak Bupati, tambah sabaraha? Tambahan. Ditambahan ya Pak, Tambahan 30 juta. Kenal di dia panitia. Di 174 1 miliar, 10 juta teh ulah. Hebat euy jujur urang mah. Ya mah bagikan heula eta nu juta. Terima kasih. Mana eta deh sekali? Kalau dibagikan 20 mah. Inung Sitano. Nges. Liar. Tong diinget-inget. Ya kayak naik tenang, penting macalah ke. Aing boga, aing kekarek manggil uram nih alus ieu. Perpisahan ninggalin gubernur yang duit 1 miliar wayah kieu. Loba ting cenah. Nges. Tenang. Orang Medan Pak. Medan. Lubis. Oh, sia. Taktis ya berartinya. BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Dengan kasih minimal, BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun rumah rakyat miskin. BJB bisa menjadi teman saya untuk menyekolahkan anak-anak yatim. BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun sekolah-sekolah. Ikut membangun unit usaha kecil dan menengah UMKM. Yang saya inginkan hanya itu, tidak ada yang lain. Saya tidak butuh apapun dalam hidup ini, karena saya sudah berkecukupan. Apalagi anak saya sudah bisa nari, bagi saya sudah kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Ternyata aku bukan bisa menjadi ayah, aku juga bisa menjadi ibu. Dan saya tegaskan, saya tidak butuh seorang istri sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok. Saya ucapkan terima kasih Pak Jonan, saya nanti akan dengerin paparan Bapak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dan kita mencintai BJB lebih dari mencintai istri Anda sendiri. Dan saya katakan pada seluruh pegawai laki-laki, istri pertama Anda adalah BJB. Istri kedua Anda baru yang di rumah. Kenapa? Karena istri Anda dikasih makan dari BJB. Kalau BJB Anda lepas, istri Anda yang di rumah pun kabur. Tapi kalau Anda mencintai BJB dan terus BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Gara-gara Deddy Mulyadi ya ganti KDM. Di balangsak aing kos kieu ye. Ang loboknya hese. Ampun lah. Aduhung aing milih Deddy Mulyadi ngadon ngabalangsakeun. 3 bulan ya aing teu usaha-usaha. Uyuhan mangih nyatu ge. Gara-gara Deddy Mulyadi ya. Kan jadah. Kebijakan-kebijakan naon? Anu kata langsa anu tersangkut paut diberi duit, diberi kebijakan. Ampun lah. Mantake ulah ngajedog di dinya bae jeule. Kadieu kaungal imah usia Deddy Mulyadi abdi nuju muat pasirnya harus sawarahna barbir barpan nuhun ari ayeuna cek abah kumaha atuh bah teu sawios gitu maksudna dialihkeun menjadi penanam pohon nah iya na tutup sih kan nya isina tambangna tutup nya isina ngari riki menteri mana baik ya. Penjajah banyak menciptakan sejarah pribumi haus dan serakah. Deddy Mulyadi buka fakta sebenarnya. VOC ini ngelola Jabar itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun gedung sate yang belum bisa membangun gedung seperti itu Pemprov Jabar sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena pengelolaannya baik, perencanaan baik, dan pasarnya baik. Kenapa sih satu POC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Hari ini di wilayah Karawang, sebagian Bekasi, itu saya melihat problemnya cuma 2. 1, tanggul-tanggul yang dibangun BWWS tidak kokoh sehingga selalu jebol. 2, jaringan drainase dulu yang diwariskan sejak zaman POC itu
tidak dirawat dengan baik, aset-asetnya terbengkalai, diisi oleh bangunan liar, jadi toko, jadi perumahan, disewakan dan nilai komersialnya ratusan miliar dalam setiap tahun. Banyaknya pembangunan perumahan dilakukan di areal pesawahan, itu aja. Saya pinjam tempatnya, itu nanti dipanggil per kepala keluarganya, datanya, diberi uang untuk segera meninggalkan tempat untuk cari kontrakan, ya, biar nggak numpuk orang di sini. Sok Bu, siapa ya ibu yang ditugasin, yang punya data? Oh, yang punya data lain mah? Nah di sini langsung di sini Sep, Nih ngambil uangnya di sini. Ambil uangnya di sini, Sep. Pak Sekda ngambil uangnya di sini. Ya situ. Masuk ke sini, Pak. Mengungsi di dia sabara kakak. Iya, ngungsi mah itu kan ada yang mau ngungsi secara langsung rumah. Ya udah pokoknya yang ngungsi di sini sekarang kita ini kan. Nah, utamakan dulu yang 34. Kalau mau. Ya. Nah, 34. Sok, yang 34 dulu utamakan. Itu mah korban. Tapi 34 kakak kan sudah aya jalan mana? Iya, betul Pak. Banyak. Ada yang sudah ditemukan, yang belum katanya gitu. Gini, yang 34 kakak teh di dia tuh. Ada 23 orang. Ini Pak, ini Pak Gubernur gini. Ini kita pagi ini kan ngambil data teh ini korban yang di RT 5 RW. Jadi gini, Metelier. Pertanyaan saya adalah dari 34 kakak yang rumahnya sekarang tertimbun longsor, aya teu keluarga nanu di dieu. Aya itu. Eta tuh utamakeun heula teh heulakeun. Yang selamat berarti Pak. Yang selamat, sok. Sok, panggil. Sok, Pak Kades panggil. Sok. Sok, apal meureun bangetna. Sok. Yang 34 dulu utamakan. Sok, panggil. Selamat berarti itu Bagja. Sok. Onek. Sok, tulis di dinya. Sama dia. Mauda. Saya namanya Oda, Abi, Pak Awis. Keluarga Mauda. Alit. Alit. Korbannya Mak Oda, Alit naon, Pak? Ai Cukmara, Sok. Tuh Komara Wakom, Ya udah Komarawati, kakaknya Alit, Komarawati. RT seberapa Pak? RT 5. RW seberapa? Keluarga Mawati, Ra. Keluarga Mawati. Ya udah. Tadi udah sana tadi. Hendi. Ya Bapak. Oh, tanda tangan. Mohon doakeun sing lanjut. Buati. Ibu rumah yang 34. Sok masuk ke dalam ya. Sok. Sok, aya keneh. Nah, keluarga Bapak Dadang ieu sarumah. Ya, abdi mandona. Udah sarumah mah pangan si bapak nu jadi kana ieu. Oke, keluarga Bapak Dadang. Bapak Dadang aya keneh. Selamat. Dadang kodok. Oke. Bapak Dadangna di mana ayeuna? Di sana ka Cibolang ku si Aa, katong dipariksa ka APN namanya. Oh gitu. Oke. Istrinya belum ditemukan. Semangat. Enggak, iya duit bikin ke Pak Dadangnya kada titipan ieu nya. Sok. Ya, sok. Keluar pada kampung atau saya lihat tacak perwakilan. Sok bapaknya di mana ayeuna? Bisa, sok, bisa ke bapaknya langsung. Dadang kodok. Ya betul itu, Pak. Betul. Ini lah tambah. Eta, Pak. Sok, eta, sore. Ya Kenapa? Bikin sih langsung ke bapak mana? Udah pakai meni udut, Sa. Pak ini rumahnya udah nggak ada. Tapi kondisinya masih ada. Iya, ini kita nyari orang yang hidup. Udah ini hidup, cuman udah ngungsi Ya, ada dulurnya enggak? Ada. Yang penting uangnya harus nyampe pada dia. Siapa yang akan ngambil? Keluarganya semua. Nah ini keluarganya. Aina teh ngungsi ka Ciwidey. Heeh, geus ieu teh bisa. Iyalah, itu. Dok, dulurna keluarga saha? Keluarga Deni, Heri, Dani dua keluarga yang ke kayak Aina wakilan saha rek usaha. adina we. Nya geus ieu pot iya. Ya bejakeun kasih Deni, terus ada Heri, duit maneh dicokot ku ieu. Geus Ada aya seksian RW. Sok, Udah. 20 juta. Tapi ini juga Tiga keluarga. Sok. 30 juta. Sok.
Awalnya serius memberikan nasihat, ujungnya malah jadi begini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dan kita mencintai BJB lebih dari mencintai istri Anda sendiri. Dan saya katakan pada seluruh pegawai laki-laki, istri pertama Anda adalah BJB. Istri kedua Anda baru yang di rumah. Kenapa? Karena istri Anda dikasih makan dari BJB. Kalau BJB Anda lepas, istri Anda yang di rumah pun kabur. Tapi kalau Anda mencintai BJB dan terus BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Menata kata menyusun syair, Deddy Mulyadi bikin satu gereja bersorak gembira. Rata-rata orang yang beragama cintanya pengen, kasihnya jarang. Bener gak? Bicara cintanya luar biasa. Kenapa? Cinta tanpa kasih adalah sebuah kepalsuan. Cinta tanpa kasih sebuah kepalsuan, seperti menikahi tapi tidak menafkahi. Seperti memacari tapi tidak dijajani. Bagaimana dialog antara Prabowo dan Anies Baswedan? Kita perhatikan. Ada yang menarik, bro. Nanti saya komen. Dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Oh, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan. Sebelum menjawab pertanyaan, dia mengatakan ini pertanyaan kurang akurat. Jadi pertanyaan yang akurat itu seperti apa, bro? Orang ini suka mengada-ngada nih. Kita lihat lanjutannya. Pak, ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Nah, ini baru jawaban yang tidak akurat, tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke, kita lanjut. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita... Nah bro, orang ini memang pembual menurut saya. Ditanya yang dijawab lain. Orang nanya 80T itu untuk apa? Dia malah cerita muter-muter. Ah, ini yang dikatakan pintar cerdas sama orang Indonesia sebagian. Sebagian yang bodoh. Masa kayak gini katakan pintar, bro. Muter gak keruan. Apa memang wataknya seperti ini? Pembual. Oke, kita lanjut. Itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1. Dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Jelas bro, yang 80 triliun tadi, apa katanya elektrifikasi kendaraan umum? Maksudnya apa nih?
seluruh kendaraan umum di Jakarta itu sudah dielektrikan semua. Terus mungkin dananya cuma dipakai buat alat ngukur saja bro, mengukur polusi. Setahu saya alat pengukur polusi itu 2005 ya, saya masih ada itu sudah ada bro. Ya, sekitaran Pondok Indah. Rumah itu sudah ada. Nggak jawab yang 80 triliun ini tadi bro. Ada kemungkinan 80 triliun ini nggak jelas bro. Makanya jawabnya muter. Itu bro. Lanjut. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran segitu besar, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Itulah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Dia pakai data. Nah kan bro, dia sok-sokan pakai data. Padahal yang dia jawab itu tidak sesuai dengan konteksnya. Terus apa? Alasannya dia mengatakan dia itu pakai data. Kan aneh bro. Kalau pertanyaannya begini misalnya, tentang curah hujan sebulan itu berapa? Terus dia jawab data-data ibu hamil. Lucu. Itu baru pintar. Jadi ketika tunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini Wan Badol sok menggunakan saintis. Saya ingat lu bilang mobil listrik itu lebih banyak polusinya dibanding mobil berbasis bensin. Jika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Mobil berbasis listrik polusinya lebih banyak daripada mobil yang berbasis bensin. Ini kan bodoh bro. Anak SD, SMA tuh tahu bro. Ini orang-orang ngaku saintis akademis. Rupanya ini hanya pembual saja. Tukang obat. Masa ilmunya kayak gini dia nggak ngerti. Nah ngaku-ngaku saintis. Kalian aja yang bodoh, anggap orang pintar. Hanya pintar ngomong, tukang obat di pasar tuh bro. Tukang obat panu itu pintar ngomong, kayak Anies. Ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Baik. Terima kasih. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3-4 dalam jamangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Saudara Anies Rashid Baswedan, saya tahu senyuman Anda berat sekali itu.
udah capek, utang banyak, nggak menang. Dimaki-maki, ya kan? Karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Si pelongo-pelongo jadi presiden-presidenan. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat di audit. Kalau kamu bisa tebak jumlah uang ini semuanya buat kamu. 100 juta. Yakin? Yakin. Benar! Kalau dia settingan, dia bersiap di audit. Dan paling utamanya, masa 100 juta segampang itu? Setelah itu, apa betul si Icat ini, si orang ini yang bernama Icat, si anak sekolah ini betul dapat 100 juta? Gimana cara lu selidikin? Ada informan, Bang. Banyak netizen yang laporan ke gua. IQ 70 gua rasa bisa menemukan kejanggalan sih di situ. Lu nontonin satu videonya dia, lu scroll ke bawah aja. Lewat 3 video, lu skip, nongol orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Netizen kan banyak yang asal percaya aja kan sama sosial media kan? Kan ngerugiin juga. Rugiin dong. Apanya? Orang jadi mentalnya salah, jadi salah persepsi. Contohnya video giveaway ini. Baca aja komen gua. Di situ kelihatan semua pada speak up kok. Si ini gini dulu, pernah gini dulu, gini banyak bang. Tapi kan belum tentu benar. Tapi kalau ceritanya sama semua, gue tidak akan fokus settingan atau tidak. Dari awal sebenarnya gue nggak mau fokus ke sana. Kalau gue boleh ngomong nih, kalau mereka ada di sini, stop bikin konten yang membuat orang nonton jadi bodoh gitu. Jadi saudara-saudara pernah dulu dikatakan, kalau presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan. Iya kan? Atau di bawah Mendagri atau di bawah Men apa gitu, benar nggak? Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Enggak. Ini tunggu. Jangan. Seandainya si Polan jadi presiden, ya, lebih gampang bagi dia kalau langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain, coba. Iya kan? Pakai logika, saudara-saudara. Dan jangan salah loh, Panglima TNI sekarang juga langsung di bawah Presiden. Masalah pembangunan kekuatan, strategi, doktrin, iya Menteri Pertahanan. Masalah anggaran, iya Menteri Pertahanan, iya kan? Jadi pakai logika. Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi, dia pegang full. Nggak mungkin si Polan mau pasang lagi lapisan dan sebagainya, iya kan? Jadi itu aja, karena banyak orang kan mengatasnamakan saya dulu, ya kan? Mas Joko. Thank you. Ini Mas. Terima kasih Bu Baik. Siapa lagi? Sahabat-sahabat Mirna. Oh ya, sip. Yang telah tiba ayo. Mau Jambi Pak, Apa? Ini harus direkam nih. Ayo, Makin gantengnya lu.
By the way guys, hari ini Vietnam udah berhasil mewujudkan cita-citanya Prabowo sesuai ramalan Benix. Benix dari bertahun-tahun lalu udah meramal ekonomi Vietnam bakal tumbuh 8%. Tapi kenapa dia bisa tumbuh 8%? Indonesia nggak bisa, termehek-mehek, mau kejar 6% aja nggak bisa. Simple jawabannya. Karena di sana Bank Sentral setia pada negara. Bank Sentral setia sama eksekutif pemerintah. Seperti di China. Setia mereka. Visi misi negara apa? Belok kanan, kita belok kanan. Negara mau belok kiri, kita belok kiri. Negara maju, kita maju. Setia mereka. Makanya jangan kaget, ketika ekonomi Indonesia cuma bisa tumbuh 5%, Vietnam sudah berhasil tumbuh 8%. Dan kalau lu cek di Vietnam, wajar aja ekonominya tumbuh 8%. Kenapa? Karena kalau lu pergi ke Vietnam, pinjem ke bank, tahu lu bunganya berapa? 1,2%. Bunganya berapa? 2%. Gila, logis. Ekonomi lu mau tumbuh 8%, ya bunga bank lu ya di bawah 8% lah goblok. Lu mau ekonomi lu tumbuh 8%, terus kredit di bank 12% buat apa? Tapi Vietnam berani, punya nyali. Bahkan suku bunga bank sentral dia aja ya, BI rate-nya di kita, dia lebih murah dibanding kita loh. Nyalinya tinggi. Pak, jadi inflasi dong? Iya, jadi inflasi. Inflasi di Vietnam berapa? 3,3%. Indonesia berapa? Cuman 2,9%. Yang artinya Indonesia sebetulnya punya ruang. Buat apa? Nurunin suku bunga dong. Makanya lu jangan heran kalau lu pergi ngutang ke bank Indonesia, bunganya gede. 12%, 13% sadis. Tapi kalau lu pergi ke Vietnam, lu pengusaha di Vietnam, pergi lu ke bank BDV, pergi lu ke bank Bank, pergi lu ke bank HD Bank, pergi lu ke bank militer by the way di sana punya bank juga. Pergi bank ke SHB, Second Bank dan lain sebagainya. Bunganya berapa? Hei. Munculnya sesosok anomali tanpa etika di tengah riwehnya Bapak Aeng ngurus warga. Dengan gagah perkasa, orang satu ini mempertanyakan tanpa melihat, tanpa fakta, tanpa bukti tentang tanggung jawab bencana Cisarua kepada KDM. Kang Deddy langsung kasih paham satu orang ini hanya bisa nyengir. Hade. Saya ingin tanggung jawab provinsi seperti apa nantinya Pak? Bapak tanggung jawab nanti tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Hai, selamat datang di channel Yuda Media HD. Gimana kabar kalian? Moga-moga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Heboh, gerakan rakyat gagal jadi partai. Aduh, yang bener nih. Baru juga deklarasi dengan nama mentereng Gerakan Rakyat. Lah kok sekarang malah beredar kabar gagal jadi parpol. Waduh. Ternyata bangun partai itu nggak semudah bikin narasi di media sosial, bos. Mau pakai nama rakyat, tapi kalau strukturnya zonk dan syarat administrasinya ampas, ya siap-siap aja jadi penonton. Nambah lucunya lagi nih guys, baru deklarasi belum apa-apa lah kok sudah ngebet banget mau usung Anies jadi presiden. Lah gimana? Bukannya rakyat dulu yang dipikirin, lah kok malah ambisi abahnya yang diutamain? Padahal nih, ngakunya berdiri atas kepentingan rakyat. Faktanya malah rakyat yang ngehujat habis-habisan. Aduh, gimana sih nis partaimu itu? Simak selengkapnya. Menjadi presiden oleh Gerakan Rakyat. Padahal Pilpres masih 2029, tapi sekarang udah sibuk ngomongin kursi presiden. Masalahnya satu, ini rakyat yang mana sih? Akhirnya dihujat netizen kan? Jadi Gerakan Rakyat ini baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Tapi yang langsung duluan diumumkan ke publik bukan solusi ekonomi, bukan pendidikan, bukan hukum. Yang diumumkan justru nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi kesannya partai ini lahir bukan karena rakyat, tapi untuk satu orang kan jadinya. Belum sah-sah banget jadi partai, tapi udah lompat jauh banget buat ngomongin siapa presidennya. Gue pengen gitu, sekali-sekali lihat ada partai baru, tapi yang punya inovasinya jelas. Bukan cuma ganti nama, ganti baju, tapi pola mainnya gitu-gitu lagi. Udah tahu di negara kita kan cuma partai yang bisa mengusung presiden. Tapi partai yang datang gini lagi. Punya gagasan dulu kek, punya peta jalan buat rakyat kek. Bukan langsung lompat siapa presidennya. Terus aja jadi kendaraan politik. Kalau menurut kalian gimana? Yang namanya Gerakan Rakyat ini benar-benar jadi bahan rujakan para netizen ya. Ya mampus aja ya. Katanya berdiri di atas kepentingan rakyat. Tapi rakyat malah ngehujat habis-habisan. Katanya berdiri atas nama rakyat. Tapi ternyata yang diusung cuma demi kepentingan ngusung abahnya jadi capres 2029. Yang mana nih ngebelain rakyatnya ya? Minimal tuh memperjuangkan hak-hak rakyat kayak apa kayak gitu loh. Masa langsung capres-capres aja? Nah,
Baik, terima kasih mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Karena jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029, kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mulai. Nah kan? Apa nih? Partai apa ya? Masa minta-minta donasi di jalan? Baru lihat nih ada partai yang belum lulus verifikasi Kemenkumham dan KPU ngemis-ngemis di jalan. Apa jual kesedihan mereka? Waduh. Emang bener-bener aneh ya teman-teman. Terlihat banget kan partai bentukannya Anies ini teman-teman. Alah, jangankan mikirin ekonomi rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, gerakan rakyat mengemis duit rakyat itu baru bener ya. Nyari sumbangan di jalan-jalan buat apa? Buat usung Anies jadi presiden begitu maksudnya? Lo. Si jadi partai, Gerakan Rakyat bakal lolos verifikasi. Ormas Gerakan Rakyat resmi deklarasi jadi partai politik di awal 2026 dengan target ingin mendaftarkan diri secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Februari tahun 2026. Mereka juga tegas menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Tapi menurut Partai Demokrat, deklarasi itu masih hanya langkah awal. Apakah partai baru ini bakal lolos proses verifikasi resmi dan memenuhi syarat hukum? Itu masih harus dilihat. Verifikasi partai politik di Indonesia tidak ringan. Ada persyaratan struktur organisasi di seluruh provinsi, kabupaten atau kota, hingga kecamatan. Kalau lolos, itu berarti Gerakan Rakyat bisa ikut kontestasi politik formal dan mengusung calon di pemilu. Jadi pertanyaannya, bisa atau tidak Gerakan Rakyat resmi jadi parpol yang berpartisipasi di pemilu? Akhirnya Anies Baswedan punya partai. Kumpulan Gerakan Rakyat percaya bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian tahu kan Gerakan Rakyat? Nah, Gerakan Rakyat resmi bertransformasi jadi partai politik dan secara terang benderang menyatakan harapannya bisa mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2029. Dan jujur ya, ini langkah politik yang menurut gua cukup rasional. Pertanyaannya, kenapa sejak dulu Mas Anies ini nggak membangun rumah politik sendiri ya? Mari kita bahas. Pertama, harus dipahami dulu, gerakan itu penting untuk membangun semangat. Tapi partai itu penting untuk membangun kekuasaan yang sah. Relawan bisa bikin dukungan ramai di media sosial, tapi pemilu itu bukan cuma viral. Pemilu itu butuh struktur daerah, kaderisasi, rekrut caleg, pendanaan, saksi TPS, sampai mesin pemenangan yang rapi. Kedua nih, inilah pentingnya partai politik di Indonesia. Partai adalah institusi kaderisasi. Pemimpin itu bukan lahir dari momen, tapi dari proses. Kalau mau Indonesia punya pemimpin yang matang, jalurnya ya harus jelas. Dari bawah, dari daerah, dari kader, baru naik ke nasional. Ketiga, banyak yang lupa partai politik itu nggak bisa mengusung calon sendiri sesukanya. Ada realitas politik yang namanya koalisi. Dan itu yang selama ini bikin banyak tokoh terpaksa negosiasi ke sana-sini. Tapi menariknya, setelah putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden, peluang 2029 bisa jauh lebih terbuka. Tapi pesaing utamanya siapa? Menurut saya yang paling terasa ya PKS. Bukan soal warna, tapi karena basis pemilihnya beririsan. Pemilih religius perkotaan, pemilih ideologis, dan pemilih loyal yang selama ini banyak menguatkan Anies. Ya kita sebut aja anak abah. Tapi pertanyaan terakhir nih, menurut kalian, apakah Partai Gerakan Rakyat ini bisa mengantar Anies jadi presiden 2029? Atau mungkin bisa nggak dia punya kursi di DPR? Ya sebenarnya kita bisa belajar lah dari partai-partai kecil yang baru muncul kayak Gelora, PSI, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja, tapi syaratnya berat. Lolos verifikasi, punya struktur nasional yang nyata, dan yang paling penting adalah di pemilu legislatif nanti bisa jadi poros dalam koalisi. Kalau selama ini Mas Anies punya dukungan, maka sekarang sedang membangun sesuatu yang lebih penting, institusi politik. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira Gerakan Rakyat ini bisa bertumbuh jauh atau enggak? Berikan pendapatmu dan jangan lupa follow. Sudah disampaikan secara gamblang sama Bang Ahmad Alimuddin dari akun TikToknya ya. Makasih Bang ya. Jadi Pak Anies jangan sombong dulu lah ya. Pak Anies dan juga simpatisannya. Gerakan Rakyat belum tentu bisa lolos verifikasi dari KPU. Belum lagi udah ada saingannya nih.
partainya orange, PKS kan juga orange nih teman-teman. Apa sengaja banget nih Pak Anies ya? Aduh. Tapi kalau dipikir-pikir ya agak berat juga sih. Ya kita lihat saja apakah partai ini akan berakhir gurem atau bahkan belum sampai jadi parpol udah bubar duluan. Untung ya Partai Gerindra itu udah berdiri dari tahun 2008. Betul. Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Coba kalau berdirinya baru-baru aja, apa kagak ada yang bilang begini? Itu partai apa? Partai gerakan apa? Gerakan apa? Gerakan apa? Itu idenya Bapak ini kan ya ikut-ikutan. Iya sih ya, kalau dipikir-pikir bener juga. Sebelumnya kan ada yang namanya Gerindra. Partai Gerindra itu kepanjangannya adalah Gerakan Indonesia Raya. Untung udah 2008 ya bentuknya Pak Prabowo ini. Nah, tapi bentar deh teman-teman. Kalau kita ingat partainya Pak Anies ini yang namanya Partai Gerakan Rakyat, lah kok hampir sama? Jangan-jangan nih ngopas. Atau kalau nggak kurang kreatif terus jiplak namanya Gerindra teman-teman. Karena yang sudah tahu yang namanya Gerindra ini kan partai yang gede banget nih. Apa gara-gara pengen ya segede Gerindra. Terus namanya diserempet-serempetin jadi Partai Gerakan Rakyat. Loh. Jiplak dong. Yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Satgas melaporkan pada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini yang paling bener nih. Nah kan? Aduh. Gelandangan politik yang suka mecah belah bangsa mah cuma omon-omon. Pemerintah yang menindak tegas yang melanggar menyala Pak Prabowo. Ayo Pak Anies ya udahan ya main plecidennya yuk. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Kalau ada umur sama panjang, kita berjumpa lagi saat Bapak Anies jadi presiden. Naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak Anies ya, Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah ini lihat nih ini ya, dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Kan. Udah fokus lah main pelecidanan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu ya. Presiden 2029 kita usung. Ini 2026. Iya lagi. 2029 masih 3 tahun lagi. Masih lama ya. Mendingan tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Jadi clear Pak Anies ya, jangan asal-asal ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup. Kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir-nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Mending saranku Pak Anies fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang. Terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus.
Setuju banget. Emang Pak Anies nih nggak capek apa? Bolak-balik main presiden-presidenan mulu, ya kan? Bolak-balik sok-sokan pidato di atas podium, ya. Ngelebih-ngelebin Pak Prabowo, Anda itu tingkahnya. Ya ampun. Lagian ya, aduh Mbok ya sadar gitu loh ya. Parpolnya aja belum lolos verifikasi tuh kira-kira ya. Mending fokusin aja gitu. Takutnya kan ini udah tua-tua nih, nauzubillah min dzalik, jangan sampai usianya udah habis nih, ya kan? 2029 masih lama abangku, 3 tahun lagi. Lah kok sekarang udah panas-panas aja nih bikin-bikin capres-capres 2029. Lagian kalau mau jadi partai juga perjalanannya masih panjang ya. Satu partai nggak bisa nih buat ngusung presiden, harus koalisi sama partai yang lain. Ya ampun, emang ada yang mau koalisi sama Anda? Saya kebetulan ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung obat ya. Saya kunjungin Bang Tum. Nah. Diulangin lagi ya, dengerin teman-teman. Saya kebetulan ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung obat ya. Saya kunjungin Bang Tum. Aduh, mantan partnernya Pak Anies lah kok nyindirnya keras banget ini ya. Segitunya loh Caimin ini nyindir habis-habisan. Katanya dia punya temen nih ya, Caimin ini teman-teman. Dan mengatakan kalau temennya nih ngebet banget dipanggil ketum. Maka dari itu ya mendirikanlah sebuah partai politik. Ya ampun, segitunya ya pengen banget dipanggil Pak Ketum. Emang bener-bener ya pengen berkuasanya itu loh, hasratnya itu loh ya, udah ada di embun-bunan kayaknya. Pokoknya 2029 harus maju ya. Aduh, saking udah di blacklist berbagai macam parpol, ya akhirnya mau nggak mau bikin parpol sendiri. Tapi emang bener bakal jadi parpol nih ya, isinya aja tua-tua, nggak ada yang muda. Gimana sih Pak Anies? Gimana nih kalau menurut kalian guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan share video dari Yuda Media ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp ya. Terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Yang belum subscribe segera subscribe. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden. Karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Cuma mengingatkan buat Pak Purbaya. Karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. Itu OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Ada partai di Konoha 2027 juga belum, apalagi 2029, tapi udah gembar-gembor baik pilpres tai lo pada. Bukannya bantuin yang lagi bencana no, malah gembar-gembor pilpres. Partai kontol emang, rakus sama jabatan lo pada lo. Bukannya bantuin yang lagi kena musibah, yang lagi kena bencana, malah ngadain event apa baik. Jalan santai lah ini, tai. Ini partai isinya orang rakus semua apa gimana sih? Gregetan gua ngeliatnya. 2027 juga masih lama, apalagi 2029. Tapi udah gembar-gembor baik, pilpres, berak lu sekebun. Ngomong nih sama pantat monyet, gregetan gua, madat banget lo. Viralkan seorang kakek pedagang kecil, tangannya gemetar, dagangannya sederhana. Tapi hari itu Habisin, ya betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. martabatnya dipertontonkan. Ia dituduh menjual es berbahan spons, lalu disuruh makannya sendiri. Tanpa uji laboratorium, tanpa kepastian, hanya prasangka yang direkam, lalu diviralkan oleh oknum yang berseragam. Dalam video itu tampak anggota Polri dan TNI. Apakah mereka bertindak atas nama negara? Atau itu hanya ulah oknum yang lupa bahwa seragam
adalah tanggung jawab. Melindungi, bukan kuasa. Faktanya jelas, polisi mengonfirmasi bahwa klaim 2 orang itu hoax. Es kue jadul itu aman dikonsumsi. Tak ada busa, tak ada racun, yang ada hanya luka dan rasa malu yang terlanjur disebar. Pertanyaannya bukan lagi soal es, tapi soal empati. Soal cara kita memperlakukan yang lemah di tengah hiruk-pikuk viral. Hukum tak boleh kalah oleh kamera. Keadilan tak boleh dikalahkan oleh asumsi. Jika salah, luruskan. Jika viral, klarifikasi. Dan jika berhadapan dengan rakyat kecil, ingat, mereka bukan tontonan, mereka manusia. Kita tunggu klarifikasi. Tidak cukup ganti rugi, pertanggungjawaban kalian. Bantu share teman-teman. Kata kita, kekuatan kita. Satu di dalam sudah ini kegencet ya, dikegencet pakai motor kan? Ada video boncengan, ada video boncengan, boncengan. Satu dari dalam. Makam keluarganya, ibu. Terima kasih banyak, Pak. Kita doa. Ini anak. Ini putranya, Pak. Sekolah kelas berapa? Mau ke SMA, pas sekarang masuk. Kamu jadi anak. Amin, amin, Pak. Tapi ya catat ya. Sekolah ini sama saya. Iya. Tadi yang tadi kan masih ada dua-duanya. Iya. Iya. Nanti sekolahnya sama bapak. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. Sampai kuliah. Ya, amin. Pak, ini istrinya, Pak. Bidan saya. Bidan. Ini kakaknya yang tadi ya? Ya sih. Kamu sekolahnya nanti sama saya ya? Ya. Kamu kuliah sama saya? Selesai ya? Ya, nanti save datanya. Anak saya pinter, Pak. Ya udah. Nanti sekolah jadi anak asuh saya sini. Ya. Terus semester berapa? Mau kedua. Ya udah, nanti sampai selesai, nggak usah. Ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Mengajar ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Malah aku sama Pak Bakum nih, sampai Pak Bakum datang ke kantor saya nih. Hari ini kalau bisa langsung tangkap. Bisa apapun bikinannya tangkap Pak. Malu saya kalau nggak bisa diproses ya. Bang, izin yang minta tolong yang soal ini Bang, nenek Saudah yang itu minta tolong kalau bisa segera dieksekusi Bang. Ya kemarin sebetulnya sudah bilang waktu udah telepon kemarin, saya udah telepon Kapolres, informasi ini kemarin sore sudah ditindaklanjuti. Udah dapat? Saya pastiin sekarang kabar ini. Coba Bang, kurang ajar sih. Ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Betul, tega banget, makanya umurnya udah 67 tahun. Assalamualaikum. Kapolres. Yang kemarin yang saya sampaikan, yang saya kan kemarin kan dihubungi Pak Wagub itu yang nenek-nenek yang luka kemarin itu loh, yang dianiaya oleh beberapa orang itu. Nah kan saya bilang kemarin, saya minta Pak Kapolres segera ditindaklanjutin. Nah nanti saya mau sampaikan ini sebelum Pak, saya ditagih Pak Wagub juga dari ke kantor saya ini. Nah itu sampai di mana sekarang itu? Berapa pelakunya kemarin tuh? Informasinya ada berapa? Siap Jenderal, kemarin kita sudah olah TKP Jenderal, kemudian kita sudah minta keterangan dari korban Jenderal. Ada 6 orang nama yang keluar Jenderal. Oke, nanti gini, saya minta hari ini gimana caranya segera dilakukan upaya paksa. Ini nenek saya dengar, tapi sudah divisum, bukan nenek udah divisum korban. Sudah Jenderal, sudah kita visum Jenderal. Oke, saya minta sekarang pastikan beri arahan yang benar, yang tepat, sehingga hari ini bisa kalau bisa langsung tangkap proses secepatnya ya. Malah aku sama Pak Bakum nih, sampai Pak Bakum datang ke kantor saya, ini malu saya kalau nggak bisa diproses ya. Boleh bicara sebentar Pak? Nih Pak Bakum mau bicara sebentar, Pak Bakum sebentar nih.
Assalamualaikum Pak Kapolres. Salam, izin Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Kapolres ya. Minta tolong segera ditangkap Pak, karena ini kan ibu-ibu itu loh kok kekerasan gitu, tega banget dia orang kayak gitu kan. 67 tahun lagi ini masalahnya. Pokoknya nggak ada siapapun bikinannya tangkap Pak. Kita lawan aja Pak, yang dibikin ini terlalu kurang ajar Pak. Makasih Pak Kapolres ya. Izin Bapak. Siapa Bapak? Ya, tolong ini kabar karena udah diatensi dulu sama Kawagub, malu kalau nggak selesai nih, ya, oke? Siap, siap. Oke. Seharian jualan cuma dapat 30.000. Deddy Mulyadi borong dagangan ibu-ibu ini. Rehat sejenak di sebuah rumah makan, mata KDM selalu awas dengan keadaan sekitar. Dia tiba-tiba memanggil dua ibu-ibu pedagang yang tengah berada di depan rumah makan. Namun uniknya, tawar-menawar harga KDM itu aneh banget. Biasanya orang lain minta turun harga, KDM malah minta naik harga. Udah gitu, para ibu-ibu ini dapat uang tambahan dari KDM. Mak, sini. Bawa itu jualannya. Sini duduk sambil dirut. Sini simpan. Punya suami enggak? Duduk di sini Mak lagi. Udah dapat duit berapa sekarang? Baru 30.000 Pak. Ini berapa harganya? 15 Pak. 150.000. 15.000 Pak. 15.000. Aku tawar 100.000, dikasih tidak? Dikasih Pak. Ini berapa ini? Lupa Pak, 15.000. Saya tawar 200.000, dikasih? Dikasih. Ini berapa ini? 10.000 Pak. Oh, 10.000. Aku tawar 200.000, boleh? Boleh. Udah ya. Ini. Terima kasih banyak ya. Sebentar lagi kan puasa. Iya Pak. Ini buat beli mukena sama sajadah. Terima kasih. Oh. Itu sponsor dari Bang Jabar itu. Ini jualan kacang. Iya Pak. Suuk. Ini orang Sunda bilangnya suuk, Mak. Suaminya mana? Enggak ada Pak. Kemana? Meninggal. Satu berapa? 20.000 Pak. Saya tawar satunya 50.000, boleh? Beli 10. Boleh. Ya, nih 10 bisa. Nanti di mobil aku mereka pura-pura tidak suka. Udah Mak, nggak usah banyak-banyak, cukup Mak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bayar kacang sobu, apa namanya? Kacang sobu. Ini buat Mak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, aduh. Ini modal dari Bang Jabar. Bang Jabar peduli. Iya Pak. Modal. Sekarang mau kemana? Jualan di sini. Pulanglah, sudah dapat uang lah. Ini bagiin aja sama yang hadir sini, bagiin, kasih. Bagi. Udah medang. Udah bagi aja. Bagi. Misalnya ketika orang berperkara nyuri ayam, kemudian nyuri ayamnya itu disebabkan karena istrinya mau melahirkan. Kemudian pada waktu proses negosiasi segala macam, dia akan kehilangan pekerjaan. Pada waktu kehilangan pekerjaan itu nanti negara supporting menyelesaikan problem sosial rumahnya, atau bahasa sederhananya nafkah keluarganya harus dipenuhi. Itu kemudian yang berikutnya adalah pasca. Hanya ada orang yang mengalami proses pidana. Nah, proses pidananya itu motifnya ekonomi. Keluar dari LP-nya nanti lapor ke Balai Pengaduan Balai Katresnan Bupati. Kalau di sini nanti di kabupaten lain ada nama lain-lain. Ketika pulang ini sudah didampingi oleh petugas bagian sosial Pemda kabupaten atau Pemda provinsi untuk diantar ke rumahnya dengan dibekali kebutuhan pokok keluarganya dan uang saku. Setelah itu nanti ada hukuman restoratif justice. Selama ini kan kejaksaan selalu kebingungan di mana. Misalnya membersihkan masjid, bersihkan jalan, kantor desa, nanti diarahin jadi petugas kebersihan di kabupaten, menjadi petugas kebersihan jalan di provinsi, dan mereka nanti mengikuti masa percobaan, kerjanya baru tidak bagus nanti diteruskan. Itu pernah saya lakukan waktu menangani restoratif justice di Sunda. Tentunya kami dari Kejaksaan Negeri Purwakarta akan mendukung program yang Gubernur yang sejalan sekali dengan program Kejaksaan Agung, mana menciptakan keadilan untuk masyarakat, di mana bumi ini bisa humanis. Jadi sekira nanti kami akan segera, kami akan targetkan, tadi bicara juga dengan Pak Bupati, bagi Purwakarta bisa menjadi pilot project untuk program tersebut yang besok akan ditandatangani secara resmi. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal.
Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Kenapa? Gimana? Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes. Digogoreng, dialusan jadi dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Masih? Hitung sudah berapa yang meninggal? Di bawah, ketabrak truk besar. Bukan saya. Pak Insinyur Arifin. Insinyur Arifin, di mana alamatnya? Di Bandung. Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Iya. Yang Ardan, yang punya Ardan. Yang punya radio Ardan. Iya. Yang punya radio, ini yang punyanya, bener nih. Ini atas perintah siapa? Kalau saya mah petugas. Iya, Bapak keamanan. petugas Iya. atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa? Kurang. Enggak, Bapak kan ini menjalankan Iya, produksi. Ya kan? Untuk menjalankan produksi saya emang enggak. Bapak saya apa? Di sini. Satpam, saya sebagai satpam. Satpam. Yang ini yang bagian muat-muatin siapa? Operatornya. Operatornya. Kan itu meren pasti itu ditaikkan ke mobil usaha. Kalau ini untuk ini ada operator. Ya mana operatornya ke sini? Ye. Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya, Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Kalau masalah itu mah saya kan cuma disuruh atasan, Pak. Iya, saya terus tahu, tapi Anda juga bisa dipidana loh. Anda dapat upah berapa? Paling 130-an. Oke, Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Kurang tahu. Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini? Untuk sumbu berapa? Tahu. Sumbu 2. Sumbu 2. Ini sumbu berapa? Sumbu 3. Sing atau sing nyara kalau mur sorangan. Saya banting tulang. Gimana caranya supaya jalan bagus? Ini daerah ini tidak boleh ada penambangan agar wisata tumbuh, agar tidak orang mati lagi. Saya doain loh. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Mau nggak Anda digituin? Enggak. Kan sudah di plus lain. Sudah berapa hari buka? Keren, ini keren banget. Buka sudah berapa hari? Baru jalan lagi, Pak. Ini. Enggak. Kemarin ada. Kemarin enggak op. Oh, mobil baru masuk lagi. Iya. Ini saya jujur aja, sok jujur. Udah berapa hari? Kalau ini mah nggak tiap hari, Pak, jalannya. Iya, sudah berapa hari? Paling dari minggu kemarin lah. Cuman dari minggu kemarin tuh nggak tiap hari jalan gitu, Pak. Ucing-ucingan kan? Iya. Iya kan? Di sini nggak ada kepala desa negur di sini. Kurang paham. Nggak ada. Camat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham, Pak. Aparat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham. Soalnya penanggung jawab ini Pak Pandi, Pak. Pak Pandi itu siapa? GM di sini. Orang mana? Orang Subang. Subangnya mana? Kurang paham, Pak. Pekerjaannya di sini GM-nya? Iya. Tinggalnya di mana sekarang dia? Subang di kota.
Di kota, ya di kota Subangnya. Store-nya sama siapa ini? Store gimana? Ya ini nih yang bayar ini kemana? Truk-truk ini. Oh kalau itu bayarnya kemana? Keuangannya siapa, kan ini pasti bayar nih. Itu security kurang memahami, Pak. Enggak, di sini kan ada kantor. Ini belinya ke siapa? Siap mungkin ke manajemen, Pak. Langsung. Antar ini. Ya, antar perusahaan mungkin. Nah, ini ordernya gimana? Ngukur ordernya? Kan ditimbang, Pak. Nah. Iya. Yang berarti kan ditimbang kan bayar. Iya. Kan Anda kan ngisi nih, ditimbang berarti bayar. Bayarnya ke siapa? Kalau itu mah udah di deposit, Pak. Oh, langsung. Ya. Jadi di sini tidak ada manajemen lagi. Enggak. Semua mereka sembunyi. Iya. Terus kalau Enggak. Di mana? Kan udah jadi pembayaran mah antara enggak, manajemennya kan tidak di sini. Di sini. Ada. Mana? Oh, sekarang mah udah. Nah, kalau siang ada. Siang jarang ada sih, Pak. Nah, terus yang bertanggung jawab di sini siapa? Ya paling Pak Pandi. Pak Pandi yang bertanggung jawab. Terus kalau besok Anda kita angkut? Oh. Ini kan barang ilegal. Yang ilegal itu nanti yang membeli akan saya dorong untuk dikategorikan dia adalah penada. Kita mah yang di bawah cuman tahu kalau izinnya lagi di enggak. Lagi, Ini yang ngeluarin izin, nggak ada izin. Nggak ada proses izin lagi. Ini dari sini green, nggak boleh. Sudah berapa yang meninggal? Kan kita yang aku aja aku terus pakai mobil kecil. Bu, rumahnya di mana? Rumah mah di sini, Pak, di Kasamalang. Dayak Cilaka. Alim, Pak. Saya belum melihat Deddy Mulyadi menengok bencana di Cisarua. Ayo, ya, suruh tuh Deddy Mulyadi, ya, sebagai pemimpin Jawa Barat, ya, yang kantornya juga di Kota Bandung. Ayo turun ke Cisarua, Bandung, ya, jangan sampai dia hebat di kota lain tapi melempem terhadap rakyat sendiri. Malu, itu namanya zolim. Karena kewajiban dia itu rakyat Jawa Barat, bukan Sumatera. Nah, kalau ke Sumatera seperti orang baik, ya, ke anak orang seperti baik, ke anak sendiri tidak baik, itu zolim namanya. Ya do, suganteng geus cager mana Don? Kalau kebuki dia tuh buki edan sih. Mana ira cager na tuh euy. Geus didoakeun ku aing mah 7 penting supaya parete sadar gitu tah. Kembali ke jalan yang benar, jangan tersesat karena naon maneh geus kolot umur teh teh. Ya, geus kolot, kudu geus babalik pikir. Ngeritik sing balik saya tuh kudu jeung faktana. Geus puguh pan bapak aing mah gerecep sia teh. Ulangan saukur jadi pengamat. Buktos sanes waos ya do. Ya, gerasi banget angguran. Ini burem gitu eta HP. Mesinnya sih kamane pedit Don. Dan ukur ngajajanan Aquasa botol ka aing. 2.000 anjing. Baheula. Aduh. Mobil menang injem sugante mobil sorangan. Wah, tuh maksakeun saya teh teu gablek mobil unyam injem ka batur. Di bensinan ku batur maneh mah. Mau babaturan. Bahaya tuh ka Sumatera ge pan loba dulur-dulur urang di aya di Sumatera teh, orang Jawa Barat. Kan bahaya tong sisirikan siapa peda teu kabagian. Ngomong atuh saya tuh hayang kabagian duit KDM gitu. Meniriweus sia mah hirup teh jadol. Geura istighbar, selobakeun sholawat istighbar akhir zaman. Minta hampurang ke maneh ka KDM bisi ke maneh keur sakarat engke. Minta hampura bisi hese maot. Jadol. Gara-gara berisik minta pertolongan, Deddy Mulyadi beri pemahaman warga pelosok desa.
Kalau mau minta tolong sah-sah aja, tapi jangan sampai mengada-ngada. Ujungnya malah membuat suasana keruh dan gak jelas arahnya kemana. Sama seperti warga ini yang bikin konten buat minta tolong KDM. Namun KDM harus selektif dalam menanggapi setiap keluhan. Jangan sampai niat minta tolong tapi menyudutkan pemerintah setempat yang udah berusaha. Kan ada persepsi publik tuh, karena ibu cerita tiap hari ke sekolah pakai baterai. Seolah-olah kebijakan gubernur itu masuk sekolah pagi menyengsarakan rakyat. Tetapi setelah saya cek berarti Garut kan tidak mengikuti kebijakan gubernur. Gitu loh. Sekolahnya normal mas, jam 7. Kalau 1 jam nyampe kan nggak usah pakai baterai. Bapak aja kan nggak tahu. Pernah lihat tiap pagi nggak dari rumah. Saya orang baru makanya saya berani ngangkat. Bukan, Anda orang baru ya. Kita kan orang pribumi. Gini, saya nanya ke bapak, saya menerima aspirasi nggak ada masalah. Dikritik boleh, dicaci maki boleh, nggak ada masalah. Cuman maksud saya, ini teh hal genting apa tidak? Karena gubernurnya suka nanggapin langsung. Makanya, apakah penderitaan itu hanya dialami oleh Akang dan keluarga, atau dialami oleh seluruh warga di situ? Jadi gini, kalau ibu bisa berangkat jam 6, ya jam 6 aja. Kenapa harus dibikin cerita berangkat jam 5 harus pakai baterai? Nggak bisa itu. Jam 6 Pak, nggak keburu. Kejar. Saya nanya berapa kilo? Kalau untuk kilo saya kurang paham. Tapi kalau 2 kilo 300 Pak. 2 kilo masa setengah jam Pak. Betul Pak. Kenapa? Saya emang nggak ada masalah. Saya kan nggak tersinggung, berterima kasih. Ada yang peduli, warga kami ikut berkontribusi, punya rasa tanggung jawab, punya daerah. Coba tolonglah. Saya tidak pernah mengusik Pak, mereka yang konten enggak Pak. Berterima kasih. Nuhun. Akhirnya diundang oleh saya. Iya, betul Pak. Jembatannya dibangun. Tapi tolong, gitu kan. Berikan informasi yang tepat. Ternyata jembatan itu sudah akan dibangun oleh desa. itu karena udah viral kayak gini. Kenapa dari dulu? Kenapa dari dulu? Punten, kalau desa baik pemerintah merencanakan kegiatan itu setahun sebelum. Sebelumnya. Habis si Raja bongkar, terbitlah Kang Reynaldi Bupati Subang. Bukan skandal ataupun OTT KPK, namun Kang Rey meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk ini. Kecamatan Tarutung, ada berapa orang yang harus kita bantu? Saya mau yang ada orangnya. Yang ada orangnya sini? 8. Ini Bupati Subang nyumbang 1 miliar, betul tidak? Bupati Subang badannya gede, rezekinya juga gede. Masih muda, namanya Akang Rey. Gubernurnya KDM, Kang Dudam Rajalil. Mari. Ya. Namanya siapa Pak? Cek ya. Katanya sesar Lembang 2026 nggak terjadi. Yang terjadi adalah terjadi bencana longsor di Bandung Barat. Di saya ada tuh video. Saya bilang ini orang bisa juga. Hebat gitu loh. Menjangkau. Pembayarannya itu dihitung kerja dulu 1 bulan baru gajian. Jadi memang gajiannya nanti Februari dibayar karena belum wajib dibayar sekarang. Karena kan SK-nya itu terhitung 1 Januari. Nah, pembayarannya itu dihitung kerja dulu 1 bulan baru gajian. Jadi memang gajiannya nanti Februari. Jadi kalau sekarang belum dibayar, memang belum dibayar karena belum waktunya dibayar. Pak, cuma dirapel gimana Pak? Nggak dirapel. 1 bulannya berarti Februari. Ya, Februari. Jadi kerja dulu baru nanti dibayar. Gitu. Saya sudah nyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal. Nah, problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeh ingin bekerja pada sektor itu. Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko, mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya. Nah, sehingga kan kita harus mendorong untuk agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain. Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik. Nah, link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini. Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini,
Kan saya sudah memberikan tawaran, udah deh, yang tua-tuanya ini, yang ganjur tuh kerja deh dan menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja. Tapi kan untuk membangun datanya aja gak susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kita minta data pada AA-nya pemain, gitu loh. Kan susah. Nah ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai. Jadi Pak, ada perbankan yang paling besar kemudian subsidi adalah BTN, kemudian ada pengembang sini kalau tidak ada 7 ya yang hadir juga sudah cukup representasi ya mewakili yang ada di Jawa Barat dan sudah menyampaikan apa yang menjadi perhatian ya keseimbangan antara kepentingan dari negara yang dunia usaha, masalah perizinan, masalah pembiayaan dan masalah penerbangan. Saya juga sampaikan tahu kebanyakan yang dibangun selama ini memang baru rumah tapak dan di sini penumpang kebanyakan rumah tapak. Dari kesempatan berhari ini juga ingin saya menyampaikan kita juga memang ada problem di perkotaan karena di kota tanah makin mahal dan makin sedikit. Jadi tahun ini tahun 2006 fokus Kementerian Perumahan saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Prabowo adalah menyiapkan rumah susun subsidi bagi rakyat Indonesia yaitu rakyat MPR, masyarakat berkuasa rendah di perkotaan secara masif dan kami sudah sampaikan yang kami lakukan pertama itu adalah di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi yang Mekarta kita juga sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya juga sudah sampaikan kepada Pak Hasim sebagai Ketua Satgas dan saya sudah coba persiapkan salah satunya adalah kemarin kami datang ke KPK untuk bagaimana bertanya konsultasi mohon arahan dari KPK. Saya sudah jelaskan bahwa ini untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kami urus adalah rumah susun subsidi. Saya tidak mengurus di luar itu Pak Gubernur, jadi fokus di situ dan saya sudah mengecek ke sana, sudah paling tidak 2 kali saya datang. Ekosistemnya saya datang ke kawasan industrinya. Yang pertama saya lihat, yang kedua lokasi rumah susun yang sudah disiapkan ke kawasan industri itu paling lama kalau naik motor 10 menit gitu ya. Kalau kemudian yang kedua saya sudah datang ke sekolah yang termasuk besar, sekolah SD muridnya 1000 lebih itu sekitar 11 menit kalau naik motor. Kemudian yang ketiga saya sudah datang ke rumah sakit yang bisa melayani BPJS tenaga kerja dan bertemu dengan pasiennya yang juga seorang guru. Jadi juga itu tidak terlalu jauh, sekitar 12-13 menit. Kemudian yang keempat juga saya sudah datang ke pasar bertemu dengan pedagangnya. Jadi saya melihat juga ekosistem pasarnya juga pasar basah ya. Dan saya datang ke ngobrol dengan pedagang ikan. Jadi saya tahu bagaimana itu bisa juga baik. Kemudian juga tempat ibadah, saya juga datang ke melihat masjid yang dekat situ. Jadi saya melihat ini akan menjadi hal yang baik. Bagaimana rumah subsidi buat rakyat kecil, buat MPR, tetapi bisa dengan fasilitas yang komersial. Ya, fasilitas yang komersial yang mungkin bisa menjawab juga harapan masyarakat. Karena memang sebagian itu memilih mengontrak karena pengen tidak jauh dari tempat pekerjaannya. Jadi kita tetap jalan semuanya, yang rumah tapak jalan, ya rumah susun di tapak, yang rumah susun subsidi juga jalan. Dan kita kerjakan secara masif. Dan saya juga mohon Bapak yang memberikan arahan apakah itu bisa kita lakukan. Nah, kami sangat menghormati Bapak Gubernur ya bagaimana kebijakannya, dan kalau itu Bapak izinkan itu kami mohon Pak dukungan, karena memang Presiden sangat berharap kita melakukan dengan sangat cepat dan sangat masif
ya, karena kita sudah tahu dari rumah subsidi tapak itu sudah sangat jelas di Jawa Barat itu mayoritas dari semua komunitas.